Juz syariat, torikat, hakikat dan makrifat ikulah awak kembali kepada Allah sebelum pulang. Kalau ulun bisa kembali kepada Allah sebelum pulang, maka gelar almarhum almarhumah itu tidak akan melekat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, orang tua kita, seluruh guru-guru kita yang hadir, mursyid dan khalifah, kemudian nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, sedang jemaah wirid yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kini kita lagi dapat duduk di Baitul A'la. Ya, Bu. Apa arti itu Baitul A'la itu? Apa arti nama surah kita? Rumah yang itu. A'la itu maha tinggi. Artinya kita kini duduk di rumah Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir kini betul-betul hendaknya merasu duduk di rumah Allah, merasu duduk di Baitul A'la, sehingga merasu kita sebagai tamu istimewa oleh Zat yang Maha Agung pada malam kini. Kalau kita jadi tamu bagi Zat yang Maha Agung, Bapak dan Ibu, tentu harapan kita basuh jo tuan rumah. Awak pai batamu tapi tuan rumah ndak basuh. Kecewa rasu mangajua kiun. Mudah-mudahan kita basuh jo tuan rumah. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Harapan kita Bapak dan Ibu, kita termasuk orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan dia syafaat mulai dari dunia sampai kampung akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, lah malam nang kabara kita kini di Rabiul Awal. Malam nan 7. Sesuai dengan kondisinya Bapak dan Ibu, ketika masuk bulan Rabiul Awal, kita mau ulang-ulang balik membaca peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Bapak dan Ibu asal katanya ingat.
Ketika awak ingin tapi ndak ada tindakan setelah ingin itu Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya salah. Ketika awak ada peringatan tapi ndak ada perubahan setelah peringatan, tanda ada yang salah di diri kita. Contoh Bapak dan Ibu. Ada seorang suami pergi ke sawah. Pagi turun dari rumah nyobot ke rumah. Dia udah kini pergi ke sawah situ ah. Ndak balik luhu baik koleh, sonjo saja balik pokoknya. Kona-kona udah di. Jadi dah orang rumah. Nah. Lah berangkitlah suami jago ke sawah. Lah jam 10 hari ulun je nampak orang rumah le. Lah setengah 2 boleh ulun je tiba le. Lah setengah 1 kawan sok kida lebih buka nasi. Nanawa ulun je tiba nasi le. Sampai jam 3 dak tahan li tak poroi le. Pulang. Tiba di rumah ndak jauh tangan mah nyingkol pintu le, Bu. Jual itu. Jompu kaki le. Tiba di rumah tengok rupa orang rumah acaku sedang ngalai-ngalai di kursi. Yo idak ci Allah. Pagi caku dan kecen le. Kona-kona udah di. Udah ke sawah situ ada balik luhu beko deh. Ake cek orang rumah. Ku kan dek mengona-ngona udah aku atau untuk je ambo siku. Ndak lo ambo deh tapi mengona-ngona udah aja nang ke sawah situ. Lebot tua tu konanya. Nyo mengona-ngona suami nang ke sawah saja kojo tapi tindakan ndak ada. Akhirnya nan takona tu piak ya. Ko iya takona laki kau sedang ke sawah antan nasi. Jale dak kabalik luhu ada sonjo aja rencana bekonya. Ko jankan nasi air minum tak tibo. Kan jale jole lah cako pagi dah. Antan nasi te mungkin lambu antan jak cako. Ko udah nyuruh kona-kona saja. Mana salah gak tu? Tukang sampai na salah atau tukang terima? Kan sampean. Nah, dek nama nyampein, kona-kona nyo. Adek nama nerimu, ayo kona aja lah. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai contoh itu nanti Bapak dan Ibu. Kita adukan peringatan supaya kita ingat. Setelah kita ingat, tentu ada tindakan setelah itu. Kalau tidak ada perubahan, percuma kita mengingat-ingat. Percuma kita ngona-ngona. Asamulah jangan cako jadi baserak ujung-ujungnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita peringati maulidnya pada malam kini, inyo digelari dengan Habibullah, kekasih Allah. Ketika awak membaca sejarah, ketika awak mempedomani Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang kita baca di awal tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu uswah, contoh, suri teladan yang baik. Tidak mungkin Bapak dan Ibu kita bisa mencontoh kalau anda kenal. Tidak obe nangka kita contoh. No. Maka dalam peringatan maulid itu kita bukanlah sekedar membaca sejarah, tapi mengenal sosok Muhammad itu lebih doke. Mengenal sosok Muhammad itu lebih doke. Sehingga dengan adanya kedekatan kita mampu mensuri teladani beliau. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah.
dalam mensuri toladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mesti kita garis bawahi untuk mengenal beliau lebih doke. Apanya yang mesti kita tiru, apanya yang mesti kita jadikan sebagai pedoman. Setidaknya Bapak dan Ibu ada 7. Ada 7 macam. Apa itu yang 7 macam itu? Awalan, akhiran, zahiran, batinan, kaulan, fi'lan, wa amalan. Dan 7 aku aja lah. Ya, nanti lobiannya bisa kita cari di luar. Tanya ke guru-guru kita nanti ya. Dari yang 7 itu Bapak dan Ibu, kita berusaha nanti memposisikan diri kita, menjadikan diri kita sebagai Muhammad. Ketika diri kita ulun bisa menjadi sosok Muhammad, maka rahmat Allah itu tidak akan ada untuk awak. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil rupanya awak hadir itu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukankah kita lah banyak je mendonga surahan guru Bapak dan Ibu? Ada kecilnya hakikat kerasulan yang ada di dalam diri kita. Itu kita jadikan pakaian. Nah, kita tengok dari ujung Bapak dan Ibu. Ini ada 7 tadi. Kita mulai dari paling ujung. Amalan. Amalan Rasulullah itu. Pernah Bapak dan Ibu, sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, abuna amalan Rasulullah itu? Dijawablah di Siti Aisyah, Rasulullah itu tabiasonya wudu Isa dipakai untuk subuh. Acaru dah. Wudu Isa dipakai untuk sembahyang subuh. Kita jangan kan wudu Isa, wudu Mogori dipakai untuk Isa. Payah. Ya. Lah jago ambo lolo tengok Rasulullah masih togak kecil Aisyah. Ulang lolo balik. Tak sentak puluh tengok Rasulullah masih sujud. Ulang lolo balik. Lah jago puluh ditengok Rasulullah masih duduk aja baru di sejadah. Diperhatikan rupanya sampai sejadah itu basah karena air mata Rasulullah. Baik itu ibadahnya. Lihat kita yang contoh itu Bapak dan Ibu. Belum ada lah ya. Itu sah sewenang kita ikut. Kalau mengikut Rasulullah, model itu. Artinya semakin awak mengenal, tentu ibadah awak akan semakin kita sempronon, kita maksimalkan. Sehingga dengan jawaban Aisyah itu Bapak dan Ibu, cek sahabat dan seorang, kalau contoh itunya, ambo biarlah tak makan, tak minum, beribadah aja siang dan malam untuk menandingi Rasulullah. Kalau mau itu biarlah ambo puasa aja toroi untuk menandingi Rasulullah. Dan seorang lain menyebut, ambo habiskan seluruh harta ambo demi untuk menyamai Rasulullah. Sadang baca cerita contoh itu lewat Rasulullah ditegur langsung. Bari ditegur dari Rasulullah. Rupanya Bapak dan Ibu, Rasulullah tak ingin kita melanggar syariatnya. Maka tak boleh puasa wajib toroi. Ada masuk-masuk harus babuko. Ada satu kali Bapak dan Ibu. Biasanya Rasulullah sudah sholat. Tetap berzikir. Satu kali sedang mengimami sholat. Pas sudah salam Rasulullah keluar.
Dak lama sudah itu masuk kali ya. Sudah berzikir bersama-sama berjemaah, ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, biasanya engkau dak kalau keluar sedang kita berzikir tadi balik keluar sebentar. Kecik Rasulullah, rupanya masih ada di rumah hamba piti 7 dirham. Nan alun sempat disedekahkan. Ambo ambil, ambo sedekahkan baru ambo kemari. Itu. Ada rupanya di antara harta kepemilikan itu yang masih ada di situ hak orang lain, akaluan copek lo. Kalau dek gitu, ndak sekedar 7 dirham, ndak taruh 7 dirham itu 7.000 rupiah gini Bapak dan Ibu. Kita masih banyak menahan-nahan hak orang lain di awak. Baik haknya fakir miskin, anak yatim, bahkan hak-haknya masjid dan surau-surau. Kita banyak berencana kepanjangan aja, realisasinya tak tampak. Kadang-kadang babalian ayat Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in, artinya sembah dulu baru Allah menolong. Dek kita balian pasangnya. Minta nasta'in dulu baru na'budu. Minta tolong dulu baru kita ambo menyembah. Ambo kalau menjadi jaguang kini kuah sekian nasia sekian suak untuk disurau. Ambo kalau panen padi nampi suak ada dak demonci. Sekian nasia dapat tua sekian untuk masjid. Janjian. Sementara Rasulullah tidak macam itu. Kemudian Bapak dan Ibu, fi'lan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini contohkan bahkan turun ayat surah An-Naml yang menceritakan tentang lobah. Surah An-Naml makna surah itu lebah. An-Nahl. Ya. Perbuatan yang dicontohkan di Rasulullah itu diibaratkan kepada lobah. Contoh itu kita yang sebagai pengikut Rasulullah itu lobah. Le pernah Bapak dan Ibu mencoli ataupun mendongah nan patah rantiang di lobah. Lai. Asa nyombek sarang situ patah dahan tu dinyo. Lai. Dah ada dia. Dan lobah itu Bapak dan Ibu ulun kan pindahnya dari dahan itu sebelum inyo meninggal madu. Lah ada madu di situ baru pindah. Ya contoh itu. Artinya apa? Kamanyo inggo Bapak dan Ibu dak mangga dua. Dak ada dahan yang patah ninyo do. Sebelum nyo barangke mesti ada kenangan indah nanyo tinggal. Aku nama sakit di kita Bapak dan Ibu. Awak kadang-kadang asa tibu kawan merasa tagad dua. Kawan merasa dirugikan, kawan merasa dizalimi. Tasis surang di awak datang, bersyukur awak ketika bersyukur orang ketika awak dak tibu. Itu sifat anamu tu. Kalau Allah mencontohkan dalam Al-Quran ibaratkan lobah. Maka itulah Rasulullah. Kamanyo poi dak ada orang yang dizolimi. Dak ada orang yang tagadua. Sebelum inyo pindah dari tompe itu pasti ada kenangan terindah nanyo tinggal yang manfaat. Kita ketika lah memulai contoh itu Bapak dan Ibu berarti kita lah mulai mengikuti Rasulullah. Terserahlah di mana posisi kita yang penting bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu, yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Bisa jadi kita bermanfaat bagi orang lain karena tenaga yang kita miliki. Bisa jadi kita bermanfaat bagi orang lain karena ide dan pikiran yang kita miliki. Bisa jadi kita bermanfaat bagi orang lain karena harta yang kita miliki. Dilobihkan ekonomi di Allah. Jitu awak bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah dalam rangka mencontoh Rasulullah itu. Kaulan. Perkataan Rasulullah. Yang Rasulullah itu Bapak dan Ibu
saketik mangecek tapi maknanya luar biasa. Atau dek sebut orang gaknya pengulu Saidi. Nam pengulu tu sebenarnya saya itu Rasulullah. Setiap katanya tu bermakna sangat dalam. Pernah Bapak dan Ibu, sahabat datang kepada Rasulullah. Ini orang yang hidup di masa Rasulullah itu dikenal dengan sahabat. Tapi nyolon sempurna maikut lah, baru nak maikut kepada Rasulullah baru. Ya Rasulullah, ambo yo nak soto pulo sembayang di belakang engkau. Tapi ambo belum bisa meninggal mabuk lah. Belum bisa meninggal berjudi lah. Oh, lu bisa berhenti le produksi. Le bulia ya Rasulullah. Lai kecil Rasulullah. Tapi isi syaratnya cie. Dek cie jadilah. Apa itu syaratnya Rasulullah? Engkau jangan pernah berbohong, jangan pernah berdusta. Cie itu syaratnya. Walaupun masih berjudi, walaupun masih mencilok, walaupun masih main produksi, sembayanglah di belakang Rasulullah. Tapi syaratnya jangan pernah berbohong. Lah 2 hari sudah itu Bapak dan Ibu takona lah balik. Nak payah mencilok. Tengah malam lah turun. Lah tampaklah rumah orang kayo. Tampak rumah orang kayo lah dinaiki. Lah dibuka lemari terbuka. Lah nampak perhiasan banyak di situ. Sedang mencolok perhiasan itu takona Rasulullah. Mangana ndak boleh ada Rasulullah? Baduto. Kan dia biak. Batanyo Nabi bisa. Tanya Rasulullah, pernah engkau maliang? Tentu harus menjawab, iyo. Kalau iyo pernah maliang, hukumnya dipotong tangan. Nyoba bohong kan tidak boleh. Akhir-akhirnya tidak jadi. Tutup 5 hari balik, keluar dari rumah orang tu. Hari berikutnya, takona lo nak payment produksi. Basuh jo gadi gancak langganan biasa. Lah dibawalah ke hotel contohnya kini ya. Lah disewa kamar. Tiba di situ, lah berdua saja dalam kamar itu, takona pula balik Rasulullah. Kok bertanya Rasulullah bisa, pernah engkau berzina? Tentu harus dijawab, iyo. Kalau iyo jawaban awak, hukuman bagi orang yang berzina, dirajam, dipukul, dilantiang, didera, sampai mati. Ayo nak tahu dah. Akhir-akhir apa? Tidak jadi do dia pulang selaleh. Temuilah balik Rasulullah. Ya Rasulullah, lah 2 kali ambo ingin melaksanakan aksi ambo yang biasa. Maliang cek, main produksi cek. Tapi katiku akan berbuat, engkau juga nang tampak. Ambo tak bisa berbohong. Cik katanya, tak boleh baduto. Kenapa orang tu umur patuh ketika itu Bapak dan Ibu? Nan cik itu saja umur patuh hanya kepada Rasulullah. Kerana inyo kenal baik dengan Rasulullah. Cik kecik Rasulullah nyo cuba amalkan sekali. Kita lah bangga kecik Rasulullah dan kita dongah. Lah banyak ya. Lei pernah kita mengamalkan setiap yang didonga itu? Lai, tapi tidak keseluruhan. Banyak nan tidak daripada nan lai. Nah, contoh itu kemampuan kita Bapak dan Ibu. Andai kata Bapak dan Ibu, nanti goiku bisa kita maksimalkan. Kaulan fi'lan amalan. Kita lah dirahmati di Allah. Lah dirahmati di Allah. Siapa orang yang dirahmati Allah itu gelarnya Bapak dan Ibu almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan ibu-ibu copek diage pangkat almarhumah. Amin. Tak kalau itu badak bamin kan. Kami nan apa-apa contoh itu pula mudah-mudahan digelari dengan almarhum. Sesuai gitu Pak. Takui.
Balik takut kita mengaminkan kerana awak belum tahu. Dia dah obey awak dan almarhum dan almarhumah itu. Nyo awak almarhum almarhumah itu orang nala meninggal. Kan itu? Kan itu sebutan kita biasanya. Kalau lama innalillah nyo disebut dengan almarhum bagi laki-laki, almarhumah bagi perempuan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim. Kasih Allah itu mencurahkan rahmatnya sehingga orang yang dapat rahmat itu digelari dengan almarhum bagi laki-laki, almarhumah bagi perempuan. Orang yang dicintai Allah sebenarnya tuh. Almarhum itu bahasa Arab orang yang dirahmati oleh Allah laki-laki. Almarhumah itu bahasa Arab artinya orang yang dirahmati atau dicintai oleh Allah yang perempuan. Ketika kamu doakan ibu-ibu semoga copek jadi almarhumah. Bade dak semua mengaminkan? Dak semua dicintai Allah. Nah, dia tak tahu jako. Kita apa-apa, semoga kita sodonya menjadi almarhum. Amin. Orang yang dicintai Allah itu almarhum itu. Nah, makanya supaya awak dicintai di Allah, sebagaimana Allah mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti dulu menjadi almarhum dan almarhumah. Juapu Allah itu cinta dan sayang ke kita dengan yang tiga tadi. Tadi amalan, fi'lan, kaulan. Ketika nanti ikut jago bapa dan ibu dengan perkataan yang baik Allah sayang kawa, dengan perbuatan yang baik Allah sayang kawa, dengan ibadah yang rancak itu Allah sayang ke kita. Maka almarhum itu bukan untuk besok tapi kini. Jadilah kita almarhum dan almarhumah kini. Orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bapak dan Ibu. Yang sarugo itu ada dua. Baranya? Dua. Yang pertama ada disebut dengan sarugo darjat. Yang kedua ada sarugo muraqabah. Sarugo darjat itu yu di akhirat besok Bapak dan Ibu. Siapa yang dapat itu orang yang dirahmati oleh Allah dengan amalannya yang rancak. Kenal atau tidaknya jo Allah yang pentingnya lah berbuat baik. Masuk sarugo. Tapi sarugo qaraba kecek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sarugo kini. Sarugo kini sarugo bagi orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatain kecil Allah. Orang yang betul-betul duduk di makam Tuhannya artinya kenal dengan Allah, Allah lagi dua sarugo. Cie di dunia konyo sarugo yang dikecen de Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qarabah karena kenal dengan Allah. Yang cik lain nanti ada surga derajat di akhirat. Cie dakwah perlu kedua. Hah? Mang kata jupu. Cie lah atau dua? Doa kita kan itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ayo dapat hasanah dunia dapat hasanah pula di akhirat. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita anggaplah gelar almarhum dan almarhumah itu setelah kita innalillah, tidak seluruh nan mati itu digelari dengan almarhum dan almarhumah ada Bapak dan Ibu. Nah, bari itu, ku iyo inyo le beramal soleh, andai kata perbuatan le rancak, perkataan le elok, meninggal baru disebut almarhum. Tapi ketika kata tak ada nan elok, karajo tak ada nan selesai amalan jauh sekali, agak lari. Le mungkin dirahmati oleh Allah orang dan tak pernah taat itu? Lain.
Lai Pak. Indak tu bade wak sobut jo almarhum sianu. Sembayang tak pernah nampak ada. Perbuatannya Allahu Rabbi, perkataannya menyakiti hati. Meninggal kita sobut jo almarhum. Apakah betul Allah le sayang ke orang macam itu? Enggak. Yang zahirnya macam itu. Tapi kita diingin berbuat baik kepada seseorang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan gelar almarhum itu diaminkan oleh malaikat dan diijabah, orang tu dapat rahmat juga dari Allah. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika amalan tak ada, perbuatan tak selesai, perkataan pun tidak filter, gelar terbaik bukan almarhum tapi al-mal'un. Itu orang yang takut. Tidak seluruh yang meninggal itu almarhum. Ada di antaranya yang menjadi al-mal'un, orang yang dikutuk. Nah, cuma di kita dek takut menyebut al-mal'un sianum. Aku bongi keluarga kawan. Mudah-mudahan kita almarhum bagi kita saduanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Latigo. Baralai tinggal ya Pak. Sampai lah ya. Ini tujuan tadi ya. Nah. Untuk mensori teladani Rasulullah ada tujuan tadi lah. Kita bahas tiga tinggal sampai lain. Itu awalan, akhiran, zahiran, batinan. Aku masuk ke kaji Baitul A'la. Kaji di mana kok? Di Baitul A'la. Apa itu awalan, akhiran, zahiran, wa batinan? Awal Muhammad itu apa? Akhir Muhammad? Zahirnya Muhammad? Batinnya Muhammad. Itu nong kaji kita bona ada kepada Ibu. Nah. Apa yang menjadi awal Muhammad yang mesti kita kenal supaya bisa kita mengikut kepada beliau? Awalnya Muhammad itu adalah Rabbani. Akhir Muhammad itu adalah Nurani. Zahirnya Muhammad itu adalah Jasmani. Batinnya Muhammad itu adalah Ruhani. Di mana tuh? Jauhnya tuh doke? Jauhnya dari kita atau doke? Doke. Seratojo kita. Nah. Juikolah wak cari gelar almarhum tuh Bapak dan Ibu. Jangan ompek kau cari. Maka yang ompek itu yang mesti wa ilmui kita jadikan sebagai ikutan. Dipilah cek. Awal Muhammad itu adalah Rabbani, akhir Muhammad adalah Nurani, zahir Muhammad jasmani, batinnya Muhammad adalah ruhani. Apa ilmu tu supaya wak kenal jangan ompek itu. Ketika awak ingin mengetahui Bapak dan Ibu, yang batin Muhammad itu adalah ruhani, yang zahir Muhammad adalah jasmani, itulah yang diajar di Baitul A'la. Seluruh surau-surau majan itu yang lain mengamalkan kaji tasawuf. Mana yang paling mudah kita kenal? Zahir Muhammad, akunya jasmani. Jasmani kita ku Bapak dan Ibu untuk memuji. Ana mulai tu kajinya ketika melokeknya kepada tubuhan dan kasakwa. Namu kajinya kaji syariat. Maka liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah supaya bergelar almarhum dan almarhumah, yang pertama nainyo lakukan adalah ala syariatil ghura. Pakaian bagi tubuh. Syariat itu namanya tubuh yang kembali kepada Allah Bapak dan Ibu, inyo ringan melaksanakan ibadah.
ringan di inyo sembahyang wajib, ringan di inyo mengerojon dan sunat. Atulah mulai kembali tubuh tu. Maka tubuh yang kembali itu Bapak dan Ibu inyo akan bisa kembali dengan sempurna, akan bisa inyo kembali kepada Allah dengan baik ketika inyo dituntun dengan ruhani. Ruhani itu apa nama istilah tadi? Batinnya Muhammad. Di makaji itu masalah ruhani itu. Apa nama kaji itu masalah ruhani itu? Dalam ilmu torikat. Nah, torikat. Kenapa membahas masalah ruhani Bapak dan Ibu? Karena di dalam torikat itu kita diajari, dituturi oleh guru. Nah, apa yang menuturi, yang mengajarkan kita Bapak dan Ibu? Torikat itu bukan bapindah dari YouTube ke kapalo. Karena dulu gini doang torikat YouTubiah. Tapi kaji di YouTube, langsung tiang lo nyo. Torikat itu bapindahnya dari dado seorang yang ahli kepada dado kita sebagai murid. Dari dado ke dado pindahnya. Maka untuk mengokohkan pelajaran itu Bapak dan Ibu, adonyo ditransfer, dipindahkan melalui rohani kepada rohani. Di mana itu? Itulah sebenarnya dalam mengiritkan tawajuh. Apa sebenarnya yang dididik di situ, dilatih adik guru? Bukan tubuhanan kasar Bapak dan Ibu, tapi rohani. Rohani kita. Ketika melimpah zuknya rohani itu kedekatan dengan Allah yang berada pada seorang guru, pada seorang mursyid ataupun khalifah, dan kita sebagai murid akan merasa nyaman sebab rohani kita sama-sama pada posisi yang cukup makanan. Kalau cukup makannya pasti itu buah kue. Atau kuenya ringan dia melakukan ibadah. Nikmat zahir sama jo nikmat batin Bapak dan Ibu. Yang zahir itu kalau makannya cukup, yang zahir itu kalau berada dalam kondisi sehat, sakarung simin nyurang 50 kilo dawa enteng aja tuh. Sebab makan cukup. Inyo pun dalam kondisi sehat. Tapi cubun inyo ndak cukup makannya. Ale tolok jangan kek simin tu ale. Jangan untuk mangkit simin untuk toga aja. Lang gretik lutut itu. Kenapa? Inyo makan ndak cukup. Atau inyo sedang sakit. Pasti inyo lemah. Itu yang zahir. Nah, coba tengok yang batin tadi. Sudahkah sehat batin awak? Sudah cukup makanan batin awak? Tengok saja. Kerajo batin iko, kekuatan yang miliki menggerakkan sekujur tubuh iko untuk mentaati Allah. Ketika yang wajib saja malinnya menggerakkan tubuh, tanda rohani sedang kondisinya ndak baik-baik saja. Damamnya tuh. Diajak untuk berzikir, ndak umuh. Kenapa ndak umuh? Karena sedang ndak batanago, makannya ndak cukup. Apapun amalan nang kadikakuk Bapak dan Ibu, bagi rohani yang ndak cukup makan, bagi rohani yang sedang sakit, amalan itu terasa borek. Perbandingan. Mana banyak ibadah awak di bulan puasa atau di luar puasa? Mana banyak? Ringan taraso di bulan puasa itu salat tarawih 20. Mana ringannya daripada rawatib sebelum Isya dan sesudah Isya? Mana ringan? Ringan 20. Buktinya tuh tarawih ada umur wak tinggal dah. Ya. Tapi rawatib Isya kodo awak tak melaksanakan. Tandanya lebih ringan tarawih. Balik ringan tarawih
Katiku itu rohani awak sadang kuat, sadang sehat. Apa sebab? Dari pagi nyolah dapat makan je toroi melalui puasa. Inilah ibadah je rohani tadi. Sati ukotu nanyo donga adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Diajak je toroi. Sampai malam mereka nyala infak bersedekah baca Al-Quran bagai. Sehingga timbul kekuatan rohani inyo gerakkan tubuh nang kasaiku untuk beribadah. Jadi kini bisa kita peresu Bapak dan Ibu. Sadang sehat awak kini atau sadang sakit. Itu untuk meresunya. Andai kata kita contohlah Rasulullah Bapak dan Ibu dalam kondisi zohir dan batinnya itu Bapak dan Ibu, tidak mungkin. Kalau sadang rohani kita sedang sakit. Sehatkanlah dulu rohani, pasti wak bisa mencontoh. Semakin sehat rohani, semakin banyak yang kita ikut. Apa sebab? Dek Rasulullah nan sunat itu nyewajibkan ke dirinya. Nan wajib itu menjadi kebutuhan. Dek kita kini, adik kita pelaksanaannya sholat maghrib isya tadi. Wajib. Ya. Kalau wajib Bapak dan Ibu karena tapaso. Karena tapaso. Ana wajib jawab. Contoh. Besok lah masuk tanggal 1. Ake wajiban nolokik jawab. Membayar rekening listrik. Kan tu? Bercontoh lo. Itu wajib. Ukot tu sampai tanggal 20. Ketika tidak dibayar awak kone dondo. Maka orang yang menganggap solat sebagai suatu kewajiban, tiba tanggal 1-nya kan santai aja, tak mau tahu. Latigo tanggal 5 boleh, alun jelek, adoli mau lagi lele. Lewat ke kantor PLN tu bonanya tanggal 9 boleh. Habis suat masih ada lagi sehari lagi. Disuat lah baik. Itu kalau dek wajib. Asale dak tahu dondo, olah tu. Tu anda tiru Rasulullah. Jadikan yang wajib itu sebagai kebutuhan bagi rohani. Contoh Bapak dan Ibu yang menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Ketika pawi awak litak, lihat mau awak santai-santai aja, balalalai aja di dalam porak senang apa aja. Kau pawi lah litak kuah. Awak taruh aja kau aja enggak, santai-santai aja situ enggak. Lihat contoh itu. Pasti bogoge pulang. Apa sebab? Awak sadar basuh jasmani awak sedang litak inyo butuh jo makanan. Tapi ketika rohani yang sedang butuh jo Allah, lihat bogoge awak. Situlah kelemahan kita Bapak dan Ibu. Maka mau tak mau Bapak dan Ibu, zohir dan batin itu mesti kita latih. Di mana kita latih? Di surau. Zohirnya tadi jasmani, batin adalah rohani. Dan zohir itu adalah syariat. Yang batin itu adalah torikat. Le bisa awak tidak bertorikat. Lain. Tapi si anak awak contoh. Si anak nabi awak. Nabi kan tidak bertorikat dah. Ia taruh lah tidak bertorikatnya. Namu aja tidak dah. Tapi Allah mengecen wa zakarallaha kasih zikirnya banyak. Torikat tu majana, majan zikir enggak? Nabi pun majan zikir. Dari Nabi dulu le majan zikir. Torikat pun diajarkan kita berzikir. Berarti torikat warisan dari Nabi. Namun tukar-tukarnya. Torikat itu membersihkan hati nan sadang kumua. Sifat-sifat nan tak elok namanya tazkiyatun naf. Rasulullah itu bona nainyo suruh buang. Berarti pelajarannya itu warisan. Makanya siapa ulama yang menjadi pewaris Nabi? Yang mewarisi adalah orang-orang yang sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dan itu adanya di guru-guru torikat. Yang ketiga Bapak dan Ibu. Akhirnya tadi apa? Akhir Muhammad adalah apa? Akhir Muhammad. Itu namu kajiannya adalah hakikat.
Awal Muhammad adalah Rabbani, itu nama kajiannya di situ adalah ma'rifat. Jadi untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah supaya wa liman kana yarjullah, kita bisa kembali kepada Allah digelari dengan almarhum dan almarhumah, mesti bersariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Juz syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ikulah awak kembali kepada Allah sebelum pulang. Kalau ulun bisa kembali kepada Allah sebelum pulang, maka gelar almarhum almarhumah itu tidak akan melekat. Di malo tak awak akan melekat almarhum itu. Syariat saja tubuh cakolong kembali kepada Allah. Itu di mana Allah kasayang. Hati, ulun pula kembali kepada Allah lagi. Hati yang pokak, hati yang mada, lah condo itu diimbau toronya. La ilaha illallah. Nah dihantamnya torikion. Indah aja terdengar dia dong. Tanda tak terdengar apa? Tak ada reaksi di hati. Ketika itu terjadi diri kita Bapak dan Ibu, menandakan di kita torikat kita ulun leh jalan. Padahal guru lah menunjukkan. Andai kata dengan yang ompe itu kita bisa kembali kepada Allah Bapak dan Ibu, ikulah yang disebut oleh Rasulullah. Innallaha ibadan. Sesungguhnya Allah itu banyak memiliki hamba. Jasaduhu fil ard. Tubuhnya masih di bumi, masih ke sawah, masih ke porak, masih ke kantuannya. Wa ruhahu fil tahtal arsi, tapi ruhnya lah berada di bawah aras. Kenapa? Inyolah bisa inyo kembali sebelum pulang. Kembali kepada Allah sebelum pulang. Setelah kembali kepada Allah sebelum pulang, itulah digelari dengan almarhum dan almarhumah. Orang yang kembali kepada Allah itu Bapak dan Ibu, itulah yang almarhum dan almarhumah. Dan Allah umumkan masih banyak hamba yang jodoh itu. Kalau masih banyak berarti sampai hari kini Bapak dan Ibu masih ada kesempatan dek kita untuk mempelajari ilmu yang empek tadi, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Dengan yang empek itu Bapak dan Ibu, maka kita akan bisa wal yaumal akhir. Akhirat awak selamat. Wa zakarallaha katsira. Zikir itu bisa banyak. Kalau kini kan banyak menurut awak zikir itu baru. Bara zikir tadi 5.000. Bara zikir tadi 10.000. Selagi masih bisa kita metong, itu zikir ulun banyak. Bagi perbandingan. Ada piti 10.000. Nah, lepas ada. Katiko yang 10.000 itu Bapak dan Ibu dipoci di anak TK. Lah banyak di anak TK kok. Pasti banyak, bahkan lagu awak kalinya bawa piti 10.000. Beku hilang. Ya. Dipoci di anak SD sedang elok. Belanja anak SD bako pagi mau ibu, bako sonjo gak mau ibu. Itulah ukuran gini. Katiko yang memaci adalah anak usia SMP. Lah cukup dia 10.000 sehari. Lai. Tidak cukup lah ya, kurang. Ketika yang memaci anak SMA, kamu tak jadi pergi sekolah, boleh minyak je dapat dah, kan itu kan. Apalagi ku anak kuliah dia 10.000 sehari. Apalagi kita nala dewasa aku dia 10.000 sehari. Jangan tu awak tu anaknya tak sedang. Berarti Bapak dan Ibu, kalau banyaknya tu tergantung tingkat perkembangan rohani awak. Ketika nyawa berzikir saratui itulah banyak, mungkin rohani awak baru TK. Lalu tiada mau biar 10.000 buah, belanja gulu-gulunya. Kebutuhannya hanya gulu-gulu, ciki-ciki. Lalu tiada mau biar. Tapi kalau rohani awak lah semakin dewasa, tidak cukup banyak itu dong. Di kita mau kuah. Jan
Tabaliknya Bapak dan Ibu, yang Adamnya ko la tua, la bauban. Tapi nan Muhammadnya masih TK aja baru. Bisa kita pahami? Tubuh nan kasah olah sekian puluhan tahun umur. Tapi rohani masih keteknya baru. Tando keteknya, seketek belanjonya. Seketek kebutuhannya. Seharusnya semakin dewasa rohani, semakin banyak kebutuhan, semakin godang belanjo. Belanjo itu? Kebutuhannya zikir. Maka ndakkan basuh di kita Bapak dan Ibu ala syariatil wara wa tariqatil beda, ndakkan pernah basuh ketika awak ndak omong melatih memasukkan diri untuk beramal dengan amaliyah yang lah dia dulu. Pentingkah itu? Pontiang tak pontiang tu di awak itu. Ingin mengikut Nabi? Kalau mengikut Nabi, Nabi berzikir, kita mesti harus berzikir. Nabi banyak zikir, kita pun mesti banyak zikir. Maka Allah Ta'ala banyak itu menurut ukuran Allah. Jangan menurut ukuran awak. Di mana tu Allah tak banyak menurut ukuran Allah. Allah nan metong le, dak soto wak metong le. Di mana tak? Kalau nan babacu Bapak dan Ibu sanggup awak metong. Ya, detong jari jadi tasbih jadi la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Masih sanggup kita metong. Ada yang tak bisa kita metong. Situ letak zikir tuh. Zikir mana tuh? Zikir di nafas jadi, di hati jadi. Bisa dia tong, bisa tapi tak sanggup. Digikon lah Bapak dan Ibu. Bisa wak tong, barade takkan jantung wak dalam semini. Tapi bisa wak dalam 24 jam menjumlahkannya. Kadang-kadang nyolambik, kadang-kadang nyocopek, tergantung ba'a maunya Allah. Bisa wak sanggup awak salamu duit labarannya badotak. Dari nama dotak-dotak kini itu Bapak dan Ibu, alebaranyo nale menyebut nama Allah. Lebara kali dentumannya tu nale menyebut nama Allah. Ini manggari tu Allah, 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 Allah. Alebara kali. Jangan awak Bapak dan Ibu hidup menurut awak saja. Hiduplah menurut Allah. Orang yang hidup dalam pandangan Allah, hatinya yang selalu berdetak dalam menyebut nama Allah atau hidup dalam pandangan Allah. Ketika hati itu, jantung itu menggarik tapi tidak berzikir, mati dalam pandangan Allah. Awak minta jo, ihdinas siratal mustaqim. Setiap sembahyang, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Yang perlu petunjuk itu orang hidup atau orang mati? Orang yang ketika hati wak mati sedang berzikir, sedang sembahyang itu Bapak dan Ibu tak ada petunjuk untuk awak. Orang mati kan dia petunjuk, kagak no. Maka ingin dapat ihdinas siratal mustaqim, hidupkan hati. Supaya bisa awak hidup hati wak, poi ka Baitul A'la. Pelajari ilmu tarikat supaya hatiku hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hidup, orang yang hidup ketika meminta pasti dia ada Allah. Itulah guna sebenarnya Bapak dan Ibu. Amalkan syariat, amalkan tarikat, amalkan hakikat sampai bermakrifat. Kesimpulan Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kita akan bisa mensori toladani Rasulullah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir dan wa zakarallah katsira, ketika yang wak kenal adalah awalnya Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Awalnya adalah Rabbani, akhirnya adalah Nurani, zahirnya adalah jasmani, batinnya adalah rohani. Dalam pakaian kita itu Bapak dan Ibu, maka ilmui ternyata itu adalah syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sebelum sampai kepada makrifat, kita mesti bersyariat dan bertarikat.
Dengan amalan itu sampai kepada hakikat dan Allah yang akan memegang kita sampai untuk bermakrifat. Ketika oranglah bermakrifat dengan Allah, disitulah ia semakin tunduk dan patuh terhadap Allah. Maka orang yang bermakrifat itu adalah orang-orang yang kenal dengan Allah. Dia kecik si Abdul Qadir Ajlani tadi, surga yang dokek qarabah. Di dunia lah dapat ini kenikmatan itu. Kita Bapak dan Ibu tidak akan mendapat contoh itu kalau kita tidak mau menuntut ilmunya dan mengamalkannya. Maka di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, ompek macam 7 kalimat yang kita baca. Ada yang disebut La ilaha illallah. Ada pula nama beda La ilaha illahu. Ada juga cik lain La ilaha illa anta. Ada juga cik lain La ilaha illa ana. Tujuannya tu. Jadi semakin waktu tajo pada akhirnya dapatlah satu kesimpulan kita akan bisa mencontoh Rasulullah ketika kita pahami dan amalkan zikir la ilaha illallah. Ada yang dasarnya saja Allah Allah saja sama itu juga tanya. Pokoknya mana diajar guru amalkan. Ketika waktu mau beramal tidak akan bisa kita mensuri teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak dan Ibu, beliau mau jadi almarhum, beliau mau jadi almarhumah, almarhum dan almarhumah itu kini kita usahakan. Jadilah laki-laki yang dicintai oleh Allah, bergelar kita almarhum. Jadilah perempuan yang dicintai oleh Allah, bergelar kita almarhumah. Jawab Allah cinta karena kita amaliyah kita ada yang kayak sayang di Allah. Kau jadi itu. Perkataan kita yang ketujuh di Allah, perbuatan kita yang ketujuh di Allah. Jadi ketika seluruhnya lah jadi Muhammad Bapak dan Ibu, lanan elok-elok yang dipuji aja saudara, disitulah kita bisa aman dan mendapat rahmat dari Allah. Itulah yang rahmatan lil alamin itu. Mudah-mudahan dengan mengenal yang sudah itu Bapak dan Ibu, dibukakan juga hijab kita di Allah dan diagia kita keistiqomahan untuk mengamalkan ala syariatul qura wa tariqatil bayda. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berkah apa yang kita sampaikan pada malam kini dan jadi amalan bagi kita semua. Mari kita akhiri bi qiraatil al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Ghafur. Ampunilah dosa kami ya Allah. Lidah kami banyak dosa ya Allah. Mata kami banyak dosa ya Allah. Telinga kami banyak dosa ya Allah. Tangan kaki kami berdosa ya Allah. Perut dan kemaluan kami banyak dosa ya Allah. Hati kami penuh dengan dosa ya Allah. Mungkin dosa kami sudah menggunung ya Allah. Bahkan sampai ke langit-Mu dosa kami ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kami ampunan ya Allah. Maafkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tidak kami ketahui ya Allah. Dosa yang nyata maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Bagi mereka yang sudah terdahulu ya Allah. Jauhkan mereka daripada fitnah kubur, daripada azabnya kubur, soal kirumun nakirun dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, tambahi kesehatannya zahir dan batin ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah, jadikan di sisa-sisa umurnya menjadi amal ibadah di sisi-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa para suami kami ya Allah.
Ampuni dosa para istri kami, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau perintahkan kami untuk senantiasa berzikir, ya Allah. Melalui pelajaran yang diberikan oleh guru kami, ya Allah. Ternyata hati kami masih keras, ya Allah. Hati kami masih membatu, ya Allah. Ya Allah, andai kata hati kami tidak bisa lagi dilembutkan, ya Allah. Tidak bisa lagi dilunakkan, ya Allah. Gantilah hati kami dengan hati yang bisa menyebut nama-Mu, ya Allah. Begitu juga dengan kulit darah daging kami, ya Allah. Ketika belum bisa tersentuh dengan nama-Mu, ya Allah. Gantilah dengan yang bisa menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Tetapi lidah ini masih berat untuk berselawat kepadanya, ya Allah. Timbulkanlah rasa rindu dan kecintaan yang mendalam kepada Rasul di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah. Sampaikanlah salam kami kepada junjungan kami, ya Allah. Sampaikan salawat kami, ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Rasul, terimalah kami sebagai umat-Mu, ya Rasul. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami menatap wajah-Mu sebelum akhir hayat kami. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah hijab kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami kepada syariat yang mulia, ya Allah. Turikat yang terang, ya Allah. Sampaikan kami kepada hakikat-Mu yang sempurna, ya Allah. Sampaikan kami kepada tingkat pengenalan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu tentang zahirnya Muhammad, batinnya Muhammad yang ada pada diri kami, ya Allah. Tunjukilah kami tentang awal Muhammad dan akhir Muhammad yang ada pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, tanpa mengenal junjungan kami, sulit kami untuk mencontoh dan mensuri teladaninya, ya Allah. Perkenalkanlah kepada kami, ya Allah. Bukakan hijab kami, ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang hadir pada malam ini, ya Allah. Andai kata ada hajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami berpisah sebelum Engkau tunaikan hajat kami, ya Allah. Jika ada yang masih sakit, ya Allah. Baik sakit zahir, apalagi sakit yang batin, ya Allah. Segala sifat-sifat yang tidak baik masih bersarang di hati kami, ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan zahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang Kau rahmati, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami, ya Allah, sebagaimana telah Engkau bukakan kepada orang-orang yang arif billah, ya Allah. Ya ilahana, Anta maqsudana wa ridhoka matlubana, a'tina muhabbataka wal ma'rifat wa a'tina ma'aka abadan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.